Let's take a break with HMJM. Halo semuanya, kembali lagi di podcast HMJM. Nah, teman-teman semua gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap baik-baik aja ya. Dan walaupun sekarang kita lagi kuliah online, terus kemudian kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, atau mungkin gebetan kita, tapi kita harus tetap semangat dan nggak boleh loyo gitu ya. Nah, mungkin nih teman-teman agak penasaran juga ya, kali ini kok podcasternya beda lagi nih sama yang di episode-episode sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke podcast kita harus kenalan dulu nih kayaknya. Kan ada juga pepatah tuh ya Konatan ya, tentang yang ini nih, kalau misal nggak kenal maka nggak sayang. Gitu. Benar banget. Dan kita semua ini juga pengen disayang sama kalian. Jadi kita harus kenalan dulu. Masuk sekali. Benar banget. Tuh. Jadi kenalin, nama aku Natasha dan aku Nathanael. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang Kota Pahlawan nih. Kota Pahlawan beserta sejarah di balik kenapa bisa disebut Kota Pahlawan. Yang tentunya ini berkaitan dengan tanggal 10 November nih. Tapi sebelum kita bahas Kota Pahlawan dan Surabaya sendiri, aku pengen dengar sih dari Natasha. Pahlawan di tempatnya Natasha itu siapa ya? Oke. Jadi gini nih teman-teman. Jadi aku ini berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Mungkin banyak teman-teman yang nggak pernah tahu Rembang ini letaknya di mana gitu. Tapi ada satu tokoh pahlawan yang cukup terkenal gitu dari kota Rembang, kota yang kecil gitu. Jadi yang terkenal ini adalah R.A. Kartini. Konatan pasti juga tahu lah ya tentang R.A. Kartini. Tahu banget dong. Iya. Terus. Jadi mungkin beberapa orang taunya R.A. Kartini ini berasal dari Jepara gitu. Karena memang R.A. Kartini lahirnya di Jepara. Tapi sudah beliau dewasa, beliau ini menikah dengan seorang bupati Rembang saat itu. Dan R.A. Kartini tinggal di Rembang sampai akhir hayatnya. Dan beliau juga dimakamkan di Kabupaten Rembang. Jadi kisahnya R.A. Kartini ini berbeda mungkin ya kalau kita bandingin sama beberapa pahlawan-pahlawan lain. Karena mungkin pahlawan lain itu berjuangnya di medan perang. Mereka mengorbankan nyawa mereka, kemudian mengangkat senjata untuk mempertahankan Indonesia. Tapi kalau R.A. Kartini ini, perjuangannya adalah dengan menggunakan pemikirannya yang luar biasa. Jadi kan kita tahu ya kalau saat itu wanita-wanita Indonesia ini dipandang rendah. Ya, atau yang dikenal hanya dengan 3M gitu tugasnya. Masak, manak, dan maca. Tapi, betul kan ya? Kan sekarang kalau 3M itu ya, mencuci tangan, terus menjaga jarak, serta memakai masker. Ternyata dulu punya arti tersendiri ya. Betul, beda artinya gitu loh. Tapi kita tahu ya kalau tugas 3M ini sekarang udah nggak ada gitu. Atau bisa kita katakan wanita tuh sekarang nggak cuma dipandang dengan 3M aja gitu. Karena kita lihat banyak sekali wanita-wanita sukses sekarang, wanita-wanita yang berhasil jadi direktur, kemudian memegang peran-peran penting lainnya. Dan itu semua berkat R.A. Kartini, ya kan kok? Bener banget. Itu jadi kisah dari pahlawan di kotaku gitu. Nah, sekarang gantian Konatan dong yang cerita tentang kisah pahlawan di Surabaya. Jadi memang kalau membicarakan latar belakang dari Hari Pahlawan serta tanggalnya itu 10 November, memang semua ini berawal dari masyarakat Surabaya yang geram akan perilaku sekutu ya waktu itu ya. Soalnya pada tanggal 18 September 1945 yang kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustusnya. Nah, tetapi masih ada pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, atau yang sekarang kita kenal kalau di Surabaya itu kita kenal dengan Hotel Majapahit. Nah, di situ dikibarkan bendera Belanda. Nah, masyarakat Indonesia khususnya Surabaya yang melihat hal itu geram karena Indonesia telah merdeka dan telah bebas dari penjajah. Tetapi kok masih ada bendera itu? Akhirnya terjadilah di sana mulai panas. Juga terjadi insiden perobekan bendera Belanda di atas hotel tersebut yang
awalnya merah putih biru menjadi hanya merah putih ya, itu yang ikonik. Terus juga untuk perang 10 November sendiri itu terjadi ketika, jadi ini memang kayak puncaknya gitu ya. Nah, puncaknya terjadi ketika jenderalnya Inggris itu ya, Letnan Jenderal Malabi itu meninggal gitu ya, dari sebuah kecelakaan. Nah, meninggal dan aku tuh berpikir bahwa ini merupakan orang Surabaya, walaupun memang tidak memiliki bukti-bukti yang konkret ya, soalnya ada yang bilang mobilnya dibom, terus ada yang bilang orangnya ditembak gitu ya. Nah, tapi dari hal ini menyebabkan sebuah peperangan yang salah satu tempat ikonik juganya terjadi di Jembatan Merah. Nah, itu kurang lebih ya. Dan memang pahlawannya itu juga tidak semua yang berperang saja, juga ada pahlawan yang memberikan semangat dari belakang, yaitu ada Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini memberikan semangatnya melalui radio. Jadi pada saat itu ada radio pemberontak. Nah, itu tuh Bung Tomo merupakan penyiarnya. Dan melewat sanalah semangat-semangat arek-arek Surabaya, wah, itu dikobarkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggambarannya. Wah, menarik banget ya. Kalau dipikir-pikir perjuangan para pahlawan dan juga arek-arek Surabaya ini luar biasa banget ya, Ko ya. Mereka mengorbankan nyawa juga, mereka mengorbankan dirinya demi kemerdekaan negara Indonesia. Benar banget. Dan tetapi juga seiring berjalannya waktu, kita lihat ya sendiri ya Natasha, bahwa pahlawan ini juga definisinya berevolusi ya. Mulai dari yang tadi R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita, terus ada juga Bung Tomo yang juga tidak hanya berperang gitu ya, tapi juga memberikan semangat gitu ya. Dan kalau sekarang khususnya di masa pandemi ini, pahlawan kita itu yang berdiri di garda paling depan adalah tim medis nih, yang senantiasa selalu mengurus rakyat Indonesia yang sakit gitu ya, terutama karena pandemi ini. Tuh. Benar banget, setuju banget sih kalau sekarang tenaga medis ini pahlawan kita gitu ya. Bahkan kalau kita lihat mereka ini rela nggak pulang berbulan-bulan loh ya demi mengatasi pandemi ini, kemudian merawat pasien-pasien yang sakit. Dan perjuangan mereka ini patut diapresiasi banget gitu ya. Benar sekali. Dan memang ya itu tidak mudah. Bahkan memang beberapa di antaranya juga memberikan nyawa mereka dalam tugasnya gitu ya. Nah, Konatan, kalau kita balik bahas tentang Surabaya nih ya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang Hari Pahlawan gitu ya dan sejarahnya. Nah, kali ini kita pengen bahas lebih dalam lah ya tentang kota Surabaya. Oh iya. Nah, mungkin ini ya. Mungkin aku akan awali dengan kata-kata yang mendeskripsikan Surabaya nih. Soalnya aku sudah persiapkan 4 bukan kata juga ya, tapi lebih kayak frasa gitu ya. Nah, yang pertama tentunya karena kita membahas tentang Hari Pahlawan, ya aku bakal bilang Surabaya adalah kota pahlawan. Iya, pasti dong ya. Bener banget pasti. Terus yang kedua juga kota banyak kuliner. Nah, makanannya menarik sekali ya. Terus kota bersih banyak taman serta kota entrepreneur gitu ya. Wah, aku ini menemukan beberapa kosakata baru ya yang sebagai pendatang ini nggak pernah dengar gitu. Jadi tentang apa? Kota entrepreneur ya. Bener banget. Ini baru banget nih kok. Pasti nggak tahu ya, penasaran ya? Iya, aku nggak tahu ini. Mungkin Konatan mau cerita nih. Oh ya pasti. Tentang kota entrepreneur. Sudah tugas saya untuk bercerita. Iya, betul kan. Ini yang dinanti-nanti memang. Jadi memang kenapa kota entrepreneur? Karena Surabaya ini memiliki UMKM yang sangat besar gitu ya. Salah satu yang terbesar di Indonesia gitu. Sehingga dari situlah tentunya mereka yang memulai bisnis UMKM atau startup ini juga merupakan entrepreneur gitu. Maka dari hal inilah juga disebut kota entrepreneur gitu.
tadi kan Konatan udah bahas nih tentang entrepreneur. Tadi kalau nggak salah nih Konatan juga nyebutin kota banyak taman juga nggak kok? Iya, bener banget. Karena memang banyak sekali taman-taman yang ada di Surabaya. Jadi mungkin aku sebutin beberapa taman-taman yang besar ya. Yaitu ada Taman Bungkul atau kalau di Surabaya itu bilangnya Taman Bungkul. Wah, udah khas banget ya. Iya. Bungkul. Bungkul, oke. Oke. Terus juga ada Taman Prestasi, terus Taman Surabaya gitu ya. Terus Taman Flora. Nah, Taman Flora itu juga ada. Jadi memang banyak sekali, itu beberapa taman-taman yang besar-besar ya yang aku sebutin. Jadi memang banyak sekali dan kebetulan juga kenapa ada di depannya itu Kota Bersih Banyak Taman karena memang berdasarkan sejarahnya, karena memang dari tahun 2011 sampai tahun 2017 itu Surabaya memenangkan penghargaan Kota Adipura, yaitu kota terbersih gitu ya. Nah, karena itu salah satunya aku memasukkan Kota Bersih Banyak Taman. Nah, jadi itu ya alasannya ya. Iya. Tapi ya kalau Natasha sendiri gimana? Sejauh mana sih kamu mengenal kota Surabaya? Ketika kota Surabaya disebut, apa yang kamu ingat, Nat? Yang pertama kali aku ingat ini nih kok, tentang Tugu Pahlawan sama Monumen Bambu Runcing. Nah ini banyak banget ya dulu waktu aku belajar sejarah itu sering banget disebut-sebut gitu tentang Tugu Pahlawan dan juga Monumen Bambu Runcing. Jadi itu yang pertama kali aku ingat gitu. Terus ini juga tentang makanannya. Nah, ketika Konatan juga sebutin juga ya kalau Surabaya itu banyak kulinernya. Iya. Betul kan? Terus mallnya. Nah, Surabaya mallnya banyak banget ya. Apalagi di Rembang ini nggak ada mall. Jadi ketika nyebut Surabaya ini yang kepikiran pasti mallnya. Kan beda gitu. Benar. Sama ini juga nih wali kotanya Ibu Risma. Ini keren banget sih Ibu Risma. Karena setiap aku membaca artikel gitu ya tentang Surabaya, pasti aku menemukan nama Ibu Risma di situ. Oke. Yang paling berkenan mengenai wali kota Surabaya apa nih? Atau yang paling berkesan ya? Ini nih, aku pernah baca artikel nih ya, dan artikelnya itu bilang atau memberitakan gitu ya bahasanya, bahwa Ibu Risma ini pernah menerima penghargaan di London tentang Innovative City of Future. Wah, ini keren banget sih. Go internasional gitu ya, berarti salah satu kota di Indonesia kita ini. Iya, benar banget. Gitu. Itu karena memang dari tatanan kotanya yang bagus ya, sehingga sampai dapat memenangkan penghargaan tersebut. Nah, ngomong-ngomong tadi kan juga menyebutkan monumen tuh ya, Monumen Tugu Pahlawan. Gitu. Sudah pernah ke sana belum? Belum, aku cuma lewat aja nih. Nah, jadi buat ini juga penasaran ya tentang Monumen Pahlawan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya masih di luar pulau, belum ke Surabaya. Nah, aku cerita sedikit tentang Monumen Tugu Pahlawan. Jadi selain di sana itu monumen ya, ada tugunya, itu juga ada museum. Namanya Museum 10 November. Nah, di dalam museum tersebut itu banyak sekali peninggalan-peninggalan khususnya pada saat Perang 10 November tersebut. Baik dari senjata, lalu baju mungkin ya, serta diputerin tuh. Jadi setiap hari diputerin film 10 November. Dan tadi juga telah mention ya bahwa ada Monumen Bambu Runcing juga. Nah, bambu runcing ini memang salah satu senjata ikonik ketika berperang melawan sekutu itu. Di Jembatan Merah itu ya, seberang pakai tembak, kita pakai bambu runcing. Tapi kita menang, ya kan? Jago memang Indonesia ini berbeda gitu ya. Mantul sekali. Jadi seperti itu. Dan tadi juga Natasha ngomongin tentang kuliner tuh.
Emangnya sudah pernah makan kuliner apa aja, Nat? Yang udah pernah aku coba ini ya di Surabaya ada tahu tek. Oke. Terus rujak cingur. Nah, kalau makanan yang satu ini, aku punya satu nama makanan lagi kok. Tapi aku ini belum pernah coba. Aku cuma sering banget nih dengar-dengar dari orang-orang gitu. Namanya ini semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya. Benar. Pasti pernah makan lah ya semanggi Surabaya ini. Pernah dong. Jadi memang semanggi Surabaya ini memang khasnya gitu ya. Kayak yang literally ada nama Surabaya aja di makanannya itu ya. Memang itu semanggi Surabaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di luar pulau dan belum tahu ya, rupanya semanggi Surabaya itu kayak apa? Aku ceritain ya, deskripsikan. Jadi semanggi Surabaya itu kurang lebih itu seperti pecel bumbu kacang ya. Jadi terdiri dari sayur terus sama bumbu kacang. Nah, tapi bedanya sayurnya itu kalau semanggi Surabaya itu terdiri dari dua, yaitu ada daun semanggi sendiri yang dikukus serta ada kecambah. Sama-sama dikukusnya ya BTW. Lalu itu untuk bumbu kacangnya itu terbuat dari ketela rambat, kacang tanah dan gula merah. Nah, memang karena ada ketela rambat ini, rasa dari bumbu kacang tersebut itu manisnya itu didominasi oleh manis ketela gitu ya. Nah, sehingga memang seperti pecel tapi juga berbeda gitu kan. Nah, untuk penyajiannya sendiri juga ketika kita beli pada umumnya tidak akan diberi sendok, jadi jangan mencari sendok, tetapi sebagai gantinya kita memakai kerupuk puli. Jadi kerupuk puli itu terbuat dari beras dan bentuknya biasanya kayak lebar gitu ya. Nah, itu kita makan gitu ya, kita sendok sayurnya sama bumbunya, kita makan juga sama kerupuknya. Jadi kayak ramah lingkungan begitu. Jadi memang menarik banget emang ya. Benar banget. Konsepnya ini beda, unik banget gitu. Jadi lapar. Nah, tapi memang makanan ini juga sudah cukup jarang gitu ya. Nah, jadi kalau mau mencari juga biasanya harus pagi-pagi kalau kayak ginian itu. Umumnya memang pagi-pagi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai semanggi Surabaya. Tetapi dari tadi yang makanan yang sudah disebutkan sama Natasha, ada yang berbeda nggak kalau makannya di Surabaya dengan makan di Rembang mungkin? Oh, ini tahu tek. Ini cukup beda dengan makanan di Rembang gitu. Jadi di Rembang ini ada makanan yang mirip-mirip sama tahu tek gitu. Namanya nasi tahu. Tapi emang nggak pakai telur gitu. Tapi yang bedakan di sini tuh bumbunya. Jadi kalau di tahu tek yang pernah aku coba di Surabaya, itu kan pakai petis, bener nggak? Bener. Ya. Kalau di Rembang itu nggak pakai petis, jadi kita cuma pakai kecap sama kacang. Oh, jadi bedanya itu di situ. Bumbu kacang sate gitu ya? Nah, ya mirip-mirip kayak gitu tuh. Oke. Ya itu ya, beberapa cerita kita tentang Surabaya. Iya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi di luar pulau gitu ya, lalu nanti baru ke Surabaya atau yang angkatan 2020 yang masih di luar pulau dan belum ke Surabaya, nah nanti boleh tuh ya kan nyoba-nyoba atau pergi ke tempat yang telah kita bicarakan tadi, baik tamannya, monumennya, atau cobain makanan-makanannya. Konatan mau jadi tour guide-nya kita ya berarti ya, nanti kalau kita udah ke Surabaya. Bisa lah nanti kita omongkan. Oke. Ngomong-ngomong nih kok, rasanya kita udah mau habis nih ya, waktu kita nggak kerasa banget. Kita ngobrol-ngobrol tentang Surabaya dan Hari Pahlawan. Kayak baru serasa 5 menit kita ngobrol-ngobrolnya ya. Karena memang menarik topiknya ini. Iya, bener banget. Mungkin kalau kita lanjutin nih sampai besok juga nggak bakal selesai kayaknya. Waduh, sampai besok itu sudah membicarakan tempat wisata keliling Surabaya kayaknya. Iya, bener banget. Nah, jadi demikian podcast
buat episode kali ini, buat teman-teman semua, jangan lupa buat terus pantengin nih channel YouTube dan juga Spotify-nya HMJM, karena kita bakal terus upload episode-episode baru dari podcast HMJM yang nggak kalah menarik dan juga seru. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa juga buat stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja ya selama pandemik ini, dan sukses terus buat kuliah kalian. Yang penting jangan loyo dan tetap semangat. Benar juga, kalian juga bisa selalu membantu ya, terutama pada kondisi pandemi ini juga bisa membantu dengan memberikan itu ya suara-suara positif nanti mungkin di sosial media gitu ya. Betul banget. Terus juga mungkin dengan berjualan gitu ya, siapa tahu memiliki kemampuan untuk masak atau untuk buat kue, jualan di tempat kalian gitu. Jadi tetap produktif nih gitu ya. Betul banget. Ya, jadi demikian podcast kita kali ini. Saya Natasha. Dan saya Nathanael. Kami pamit undur diri. Bye. Dadah.